صل على سيدنا محمد صلاة تركب وتناجد وتحدث بها الجهة الإجابة إلى دين الإسلام وتحدث بها الجهة الإجابة إلى دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها جهة الإجابة إلى دين الإسلام وتحمس بها جهة الإجابة إلى دين Allahumma sholli ala Muhammad. Niki maulid niki. Kita semua sudah biasa mendengarkan riwayat Rasulullah. Sekarang kita bagaimana untuk menjalankannya. Nggih, Kang Riyo. Dan kita semua sebagai umat Rasulullah. Ya.
jelas kita tetap bersolawat. Ya, itu. Kenapa? Supaya diakui sebagai umat Rasulullah. Kalau ada orang kok nggak pernah bersolawat kepada Rasulullah, jelas pasti tidak akan diakui umat Rasul. Itu bukti nyata di situ, awal dengan ucapan, kemudian kita dengan pikiran, dengan pikiran berarti kita harus, bagaimana bisa menjalankan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai perwujudan rasa cinta. Gitu loh. Gitu. Kan itu. Coba jenengan cinta pada seseorang. Ini yang terus Sulawesi ya. Cinta pada seseorang. Pokoknya di mulut kita ngomong aku cinta kamu. Neng cinta tok ngomong cinta kamu, cinta kamu. Tapi apa yang diinginkan cintanya tidak pernah terpenuhi. Kira-kira menolak gak yang dicintai? Masa bodoh cinta tok omongan tok. Hanya di mulut saja. Cinta pokoknya cinta. Loh, pada suatu saat yang dicintai, mas tolong mas. Ya, tolong itu barang depan itu kan rusak mas, tolong diperbaiki mas. Terus yang hanya mulut pokoknya aku cinta dan tidak menjalankan itu, kira-kira ditolak gak cintanya? Ditolak. Sama, kita mengatakan cinta pada Rasul, tapi apa yang disunahkan tidak pernah kita jalani, berarti cintanya cinta palsu. Nah itu, makanya harus kita wujudkan. Dalam wujudkan itu melalui suatu proses. Ya, biar tahu proses, ternyata semua manusia itu harus kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Kenapa? Karena intinya dunia seisinya itu adalah Allah yang menciptakan. Kita semua Allah yang menciptakan. Raga kita Allah yang menciptakan. Nyawa kita Allah yang menciptakan. Sampai perilaku kita semua Allah yang menentukan. Itu makanya hati-hati. Nah, hati-hati di sini. Kita harus benar-benar menjalani apa yang dari perintah Allah dan mencontoh Rasulullah. Ini penting banget. Banyak sekarang orang bisa mengatakan saya ikut Rasul hanya di mulut, tapi tidak menjalani. Mengaku umat Islam, tapi tidak menjalani. Di situ. Makanya monggo kita bareng-bareng belajar tentang mriki, belajar mencintai dan melaksanakan apa yang diinginkan, yang dicintai. Allah itu sudah berikan kita semuanya. Allah itu sangat cinta dengan makhluknya yang namanya manusia. Sangat cinta. Sangat cinta. Bahkan tidak ada cinta, bahkan dimuliakan yang namanya manusia. Tuh, gimana sih? Coba. Gitu. Bukti bahwa manusia dimuliakan Allah. Derajat manusia lebih tinggi dari malaikat. Derajat manusia lebih tinggi dari jin setan. Derajat manusia lebih tinggi dari hewan, tanaman, dan alam seisinya. Buktinya waktu Nabi Adam diciptakan, malaikat diberi akal, Nabi Adam diberi akal. Tapi ternyata akal yang diberikan kepada Nabi Adam lebih tinggi kualitasnya, lebih baik daripada malaikat. Waktu malaikat ditanya, wahai malaikat, itu namanya tanaman apa? Enggak tahu. Itu namanya hewan apa? Enggak tahu. Enggak bisa menyebutkan namanya. Tapi Nabi Adam bisa menunjukkan satu persatu. Nama hewan, nama tanaman, alam seisinya bisa sebutkan semuanya. Berarti Allah itu
memberikan kemuliaan kepada manusia dengan akalnya. Loh, itu contoh nih. Gitu. Di situ. Ternyata derajat malaikat lebih tinggi dari manusia. Buktinya kedua, malaikat hanya jadi pelayan manusia. Allah merintah apa yang diinginkan manusia lewat malaikat. Iya tak? Ya Allah, minta ilmu ya Allah. Jibril turun itu dikasih ilmu. Gitu betul. Yang turun malaikat Jibril. Ya Allah, minta rezeki ya Allah. Malaikat Mikail turun mendatangkan rezekinya. Melayani manusia. Oke. Bahkan roket atit di sini pun juga mencatat dengan setia semua perbuatan baik buruk manusia dan tidak pernah libur. Ya. Jangan pernah dipamiti enggak? Pamiti mereka roket atit. Kang, aku tak leren sedang tak istirahat. Pernah gitu enggak? Enggak ada, malaikat kok libur, enggak ada. Setia mencatat perbuatan baik buruk manusia. Ini melayani kita. Termasuk malaikat mungkar nakir di kubur. Setia menunggu ya manusia yang meninggal di situ. Tidak pernah ada malaikat libur. Malaikat libur kacau, gitu betul. Ada orang meninggal, Mbah Mudirnya datang, tunggu dulu jangan dikubur apa. Malaikatnya masih liburan. Susah, gitu. Melayani kita semuanya. Apa yang diinginkan kita, Allah mengabulkan semua lewat para malaikat. Jadi melayani manusia. Iblis setan diciptakan Allah pun hanya menggoda manusia. Betul. Enggak ada kok iblis setan godok hewan, menggoda tanaman, enggak ada. Yang digoda manusia. Istimewa. Enggak ada kok iblis setan goda malaikat, ya enggak ada. Yang digoda manusia. Nah ini bukti manusia dimuliakan Allah, dicintai Allah, sampai dibuktikan oleh Allah cintanya kepada manusia. Waktu komandan malaikat, pimpinan malaikat namanya malaikat Azazil. Malaikat Azazil diperintah Allah nyembah Adam tidak mau. Akhirnya Allah marah, dilaknat oleh Allah menjadi iblis, ya enggak? Ada ampun enggak? Ada ampunan enggak? Enggak diampuni. Malaikat salah enggak diampuni, tapi manusia berbuat salah sebesar apapun salahnya, asalkan mau minta maaf dimaafkan. Bukti itulah bahwa Allah mencintai manusia. Hanya satu-satunya makhluk yang diberi istighfar hanya manusia. Loh gitu loh, kok kita nggak mencintai Allah? Nah di situ. Kalau sudah kita mencintai Allah, maka kita akan selalu ingat Allah. Ingat itulah dikrullah. Makanya zikir jangan sampai putus. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikron kasiron. Wahai orang yang beriman, selalu ingatlah kepadaku dengan mengingatku dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi. Karena Allah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya tidak pernah dibatasi. Kenapa kita membatasi diri? Loh, itu loh. Monggo kita semuanya ingat pada Allah. Zikir yang banyak. Zikir lewat macam-macam caranya.
Sholat itu zikir, baca Al-Quran juga zikir. Ya, istighosah mujadah itu zikir, torekoh juga zikir. Itu bermacam-macam cara. Yang penting hatinya selalu ingat pada Allah. Nah, ini penting banget. Kalau orang itu selalu ingat pada Allah, insya Allah dia akan selamat. Ini perintah loh, zikir itu perintah. Wajib itu, bukan sunnah, perintah langsung dari Allah Ta'ala. Jadi orang Islam kok tidak mau zikir, ya sudah. Islamnya perlu dipertanyakan. Itu loh. Jadi monggo kita semua berzikir. Dan ini ada majelis zikir, yang mana majelis zikir itu mulai zaman Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Namanya istighosah atau mujadah al-karomah. Ya, al-karomah turun-temurun sampai sekarang. Insya Allah sampai akhir zaman gak akan hilang. Amin Allahumma amin. Jadi kita malam ini jamaah al-karomah itu bersama-sama kita memberikan maulid Nabi, ya, dan juga malam ini kita melantik dari pengurus cabang DUS. Semoga al-karomah tetap jalan, tetap jaya, dan bisa sebagai sarana untuk mengingat pada Allah, untuk mendapatkan keselamatan lahir batin dunia akhirat. Al-karomah dadi sumprambah, wasilah ngala berkah. Al-karomah dadi sumrambah, wasilah ngala berkah. Kuyup rukun jamaah, zikir manjing ke mana. Kuyup rukun jamaah, zikir manjing ke mana. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul al-syafi'il abtaqi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul al-syafi'il abtaqi wa Muhammad Arabi. Salatu ala nabi
sholli ala Muhammad. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nggih, kuncine swarga niku la ilaha illallah. Nggih napa nggih? Pun gadah dereng. Pun gadah dereng. Pun alhamdulillah kita barang-barang itu kunci. Ya, wis cekel kunci itu terbuka rahasia kan Allah Ta'ala. Jadi wong Islam itu ojo wedi jegur neraka kleru. Sebab wong Islam iku wis duwe kunci. Ngoten lho. Nggih, ora ana lawange neraka, sing ana lawange wis nyekel kunci dhewe. Apa iso mlebu? Apa langsung iso mlebu? Belum tentu. Kok wah, nyekel kunci belum tentu bisa masuk. Belum tentu. Wahai Mu'ad, dawuh ya Rasul, tahu kamu halaman surga? Wah, hanya Rasul yang tahu, saya nggak tahu. Wahai Mu'ad, ketahuilah, majelis dzikir itulah halaman surga. Jadi kalau sampai dalam lingkaran majelis dzikir, berarti jenengan sudah ada di halaman surga. Dan jenengan bawa kunci masuk halaman, bisa buka halaman enggak? Bisa buka pintu enggak? Bisa, karena sudah di halaman surga. Kalau hanya bawa kunci, enggak ikut majelis, enggak melewati halaman, bisa masuk enggak? Sampai dari sana, dari jalan, ini halaman, ini rumah. Woi, kunci, bisa masuk enggak? Kalau ingin buka pintu rumah, ya harus lewat halaman dulu. Itulah halaman surga, itu majelis dzikir. Ya istighosa, mujahadah, torekoh, selawatan, itu semua halaman surga. Kalau orang kok anti majelis dzikir, anti majelis selawatan, anti majelis manakiban, silahkan Anda bawa kunci ngalor ngidul. Kunci. Akhirnya kalau sahabat ngomong, oh bakal kunci Kang. Alhamdulillah kita sebagai warga Nahdien, kita jalani dua-duanya. Sudah pegang kunci, sudah masuk ke halaman pasti bisa buka pintu amin Allahumma. Dulu makanya jenengan sebagai ikut majelis Al-Karomah, mujahadah, ikut toreko, tidak pernah ikut majelis, berarti sampean menipu. Sampean halamannya ya bayangan, ya, apalagi zaman sekarang ngeri. Nah, dengan dawuh Rasulullah, siapa yang berguru, ya, siapa menuntut ilmu tanpa guru, gurunya setan. Sekarang banyak enggak? Banyak sekarang orang banyak berguru tidak melalui guru, menuntut ilmu tanpa guru. Gurunya YouTube, gitu betul? Gurunya YouTube, Al-Ghogli, iya betul? Nah itu besok kalau mati ngeri itu mau cerita gitu. Ada orang mati meninggal, ditanya sama malaikat, kamu Islam? Iya. Kamu belajar. Punya guru? Gurumu siapa? YouTube. Mau apa? Saya minta surga. Oke. Kalau
gurumu YouTube, silahkan download sendiri. Surga kok di download. Makanya cari guru itu ya manusia. Gitu loh. Makanya alhamdulillah kita semua jamaah yang hadir semua ini kita punya guru. Dan guru gak main-main. Guru itu harus bersanad. Harus bersanad. Ada rantai. Ya. Jadi guru kita punya guru, guru kita punya guru terus sampai ke Rasulullah. Disitulah nanti kita akan berkumpul bersama dengan Rasulullah, ikut bendera Rasulullah. Amin Allahumma. Kalau punya guru tidak bersanad bahaya. Putus rantainya, bisa kumpul nggak bisa karena nggak ada sambungannya. Nah inilah untungnya kita yang ikut majelis zikir, ya toh? Apalagi ikut torekoh, jelas kita punya sana, tenang aja, nggak usah takut neraka. Gitu loh, tenang aja, kita happy pokoknya. Mau kita tidak ada perintah Allah, manusia kamu susah lah, ada gak? Ada. Manusia perintah disuruh susah, ada gak? Kalau ada surat apa, ayat mana? Tak beruh. Ayat berapa coba? Ada gak? Semua disuruh seneng manusia itu, suruh happy. Kenapa? Karena jelas orang yang tahu isinya Al-Quran, yang menjalankan sunnah Rasul, jelas jaminan surga. Makanya hidup gak usah bingung, itu hadapi aja dengan tenang, dengan santai, dengan happy, ya dah. Waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya pikir, ya, waktunya makan, waktunya tidur, ya tak? Itu loh, nggak usah bingung. Itu loh. Jadi kita jangan ditakut-takuti. Takut kita hanya kepada Allah, bukan kepada ciptaan Allah. Kalau jangan takut kepada Allah, otomatis akan menjalani perintah Allah. Itu di situ. Makanya kita tenang aja, nggak usah bingung. Dari teman-teman dari Sulawesi ya, jangan takut, jangan bingung. Kita jelas sudah punya sanad, punya guru yang jelas. Kita akan insya Allah nanti bersama-sama Rasulullah di akhirat. Nah itu loh. Ini masalahnya banyak orang khawatir sekarang. Makanya tolong jangan kalau belajar ilmu jangan di YouTube. Boleh di YouTube tapi harus punya guru. Gurunya manusia. Ini penting sekali. Zaman sekarang gampang ya dianggap alah. Yang penting kan belajar Islam. Dari YouTube juga bisa. Ya Allah, kalau orang begitu nanti ngeri kan. Lama-lama nanti suatu saat, kalau sampai itu terjadi ke anak cucu kita mengerikan. Suatu saat juga nanti, gitu. Kalau meninggal, kalau anaknya nggak terdidik, bisa kalau meninggal sampai nanti di setel itu. Ya, tahlilan di setel tape. Download YouTube, kirim doa untuk ayah saya. Ajur remuk. Iya kan? Wah, berarti sampean duwe anak duduk menungso dengan anaknya HP. Ini bahaya. Ya kan? Satu saat itu semuanya serba elektronik. Manusia tidak berguna, tidak berguna nanti. Nah ini akan hancur manusia itu karena akalnya mati. Sedangkan manusia diberi kemuliaan Allah karena diberi akal, dimuliakan Allah karena diberi akal. Akalnya harus jalan. Nah ini monggo kita semua bareng-bareng ya. Jangan sampai kita punya anak yang tidak punya guru. Apalagi khususnya urusan agama harus jelas kiainya,
harus jelas gurunya, gitu di situ. Ini urusan guru tadi, tak tampung guru juga. Nah itu nih, monggo kita semuanya jangan lupa untuk berguru yang benar. Guru agung kita adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilanjutkan para ulama sebagai warasatul anbiya. Jadi guru kita semua itu ulama kita sebagai penerus Rasulullah. Makanya bersana tadi. Itulah, monggo bareng-bareng kita besarkan hati kita. Gede ke hati ini, aku ayem tentrem, masalah ekonomi nomor 17. Sebab apa? Rasa bingung. Ya, saya bingung ekonomi badan. Bingung ekonomi badan. Bingung apa badan? Bingung. Sebab kenapa? Sebab manusia nggak sadar. Kalau manusia sudah mendapatkan jatah hidup dari Allah Ta'ala. Sampai ngarep ngingu pitik 10.000 pitik. Jelas sampean gaweke kan kadang nyiapke pakan, nyiapke ngombene, nyiapke obate, nyiapke vitamine, penerangane, wabah dikupriti. Manusia mau ternak ayam aja semua kebutuhan dipenuhi, apalagi kita itu ternaknya Allah, gitu betul? Hah? Ingon-ingone Gusti Allah, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kita. Tuh, makanya hati-hati. Makanya disebut di akhir ayat Al-Quran, yaitu di surat Anas. Rata-rata manusia itu waswisu bisudu, hilangkan was-was. Harus hakul yakin pada Allah Ta'ala. Jangan ragu, jangan bingung. Kenapa kok ada ayam yang suka bertelur, sering bertelur? Ada ayam kadang-kadang tidak bertelur, kadang-kadang bertelur, kadang tidak, ada yang tidak sama sekali. Ternyata kuncinya itu mau ubah pola apa enggak, mau bergerak atau enggak. Kalau ayam ini sering berdiri, bergerak, gitu, terus makan makanannya, minum minumannya, maka dia akan bertelur. Kalau kadang makan, kadang tidak, kadang bertelur, kadang tidak. Kalau malas untuk berdiri, untuk bergerak, jangan harapkan bisa bertelur. Manusia juga sama. Kalau manusia mau berusaha dan berdoa, yakin akan membuahkan hasil yang istimewa. Kalau manusia kadang berdoa, kadang berusaha, kadang iya, kadang tidak, ya kadang hasil, kadang tidak. Kalau tidak bergerak sama sekali, jangan harapkan hasil. Nah ini jadi lahir batin loh ya. Ya urusan agama, ya urusan dunia harus bersama-sama. Doa dan usaha. Makanya kayak kita ini sekarang bingung, gitu betul? Dompetnya piye dompetnya? Dompetnya sampean pripun? Sirai mumet ora? Padha. Sirai ya mumet. Salatullah. أشهد أن